Paulus. Jadi andaikan ada Paulus sama Yesus, Yesus nggak penting sebenarnya, NPC doang, tau nggak NPC? Cuma figuran yang ditempel dan apa yang dikatakannya nggak penting. Yang penting apa yang dikatakan Paulus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mereaksi Edis TV ya. Karena kalau seandainya Bang Damani bilang, Bang debat sama Edis TV, udah debat teman-teman. Udah 2 kali saya debat sama Edis. Kita nggak usah ikutan gila deh. Ya, kalau gila biar dia aja, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita cukup mereaksi aja. Oh, apa kira-kira yang akan menjadi jawaban, itulah yang perlu kita jawab. Tidak perlu kita harus menampilkan apa yang harus dijawab itu di depan dia, karena dia tidak butuh kebenaran. Jadi jangan menampakkan segala sesuatu yang baik kepada pembencimu, karena pembencimu tidak akan butuh itu. Begitu juga, jangan pernah tumpukan semua keburukanmu kepada orang yang mencintaimu, karena itu semuanya tidak arti. Bagi orang yang mencintaimu, engkau adalah segalanya, dengan lengkap dengan segala kesempurnaan yang dia inginkan darimu. Jadi seperti itu. Kepada pembenci kita reaksi aja teman-teman ya. Oke, mari kita reaksi satu video daripada Edis. Kira-kira dia ngomong apa aja nih ya. Judulnya, Edis TV mualaf menutup kepalanya, tidak ada dalilnya. Wah, seru nih, seru. Oke lah, Tarisya, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iyalah, yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas, nggak apa-apa. Iya. Gini Tarisya. Nanti kalau aku buka, nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Pede. Oke lah, Tarisya. Kak Edis aja yang pede terus. Bisa suka ya dia. Bisa apa itu? Kak Tarisya nih bisa apa ya kita bilang? Bercandaria ya dengan Edis ya. Keren, luar biasa. Di mana menariknya Edis, Kak? Pengen tahu, Kak. Selama ini, weh. Oke lah. Begini Tarisya, ya. Ya. Anda naik kemari ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisya, kira-kira apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis tuh bukan. Terus tema yang lain, bentar Mbak. Bentar ya teman. Ketawa terus Kak ya. Teman-teman ya. Karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Matanya juling nggak? Juling bener. Nah, aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang, saya akan lepas kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu? Kak Zuma siapa? Oh iya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah. Tarisya, coba menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya, kamu sebagai seorang muslimah, kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Fundamental, tanya aja ke Edis biar dia putar-putar sampai ke Sulawesi. Tanya aja, Kak, ajaran Kristen itu dari mana? Satu aja, perintah Musa dan menjabarkan tentang Tuhan tuh ada 3 eksistensinya. Coba Kak, tanya itu. Meninggal gak dia jawabnya? Gini ya, maaf ya sebelumnya, saya sebenarnya gini, setiap sering mengikuti live-nya Kak Edis ini. Ya sering-sering Kak, ujung-ujungnya murtad Kak. Ya, karena minimnya ilmu Kakak, nanti kepada sesuatu yang tak bisa Kakak jawab, nanti Kakak terpaksa akan mengiyakan. Paling kurang teman-teman. Kalau nggak bisa diiyakan, ya seperti muslim-muslim yang lain. Ada hadis sahih yang dia tidak punya ilmu terhadap hadis tersebut, dia mengatakan hadis itu dhaif. Mentaifkan hadis itu bukan tingkatan kita umat muslim. Ya, itu tingkatan para ulama yang beliau itu ahli sanad, yang beliau itu tahu daripada hadis tersebut diambil dari siapa ke siapa, dan hadis itu berbicara tentang apa dengan intonasi bagaimana. Kita yang kurang mumpuni dalam hal tersebut,
paling kurang ya itu. Nanti akan mentaifkan apa yang dikatakan Rasulullah. Nanti segala sesuatu yang muhkamat yang dijadikan hukum, nanti kamu akan membatalkan hukum ketika kamu tidak tahu hadis tersebut. Jadi fungsinya cuma satu, karena bandel ngapain naik, kakak? Saya tahu banyak muslim yang ngikut siaran saya ini. Iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru. Kalau saya kan orang Jawa nih, saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, yang panas mereka, kak, mereka aneh kayak Bang Daman, bahas tauhid, dibilang ajaran dongeng, ajaran dongeng. Ini aneh permintaan Kristen, teman-teman. Saya di live TikTok kadang bahas khusus Islam, nggak ada bahas Kristen. Mereka panas. Kita bahas Kristen, mereka panas. Pertanyaan kita, kapan mereka nggak panas? Isinya kepanasan semua, kak. Untuk menunjukkan bahwa di era Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah memberitahukan Islam, orang kafir akan mengatakan itu dongeng. Lalu ketika Rasulullah mengatakan apa yang mereka sembah salah, mereka kepanasan dan membantah Rasulullah, bahkan memerangi Rasulullah. Maka terhadap orang musyrik itu sudah duluan dijabarkan oleh Al-Quran, memang begini tingkahnya, kak. Kita ajarkan Islam, mereka panas. Setelah kita ajarkan Islam, mereka panas. Kita bahas Kristen, lebih panas, meledak bulu pantatnya, kak. Itulah orang ini, kak, ya. itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping ini apa ngomongnya Jangan kotor. diperdulikan itu, coba. Jangan diperdulikan. Kita fokus aja ini. Kira-kira apa? Apa yang ingin kamu bahas, coba? Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel, Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya? Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, saya jawab. Baik. Ya. Jadi begini, ya. Syarat daripada Kristen jangan lupa kata-kata kunci. Jadi begini, lanjut. Pertama-tama, tidak ada kata harus. Oh. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini, kalau kita buka Injil ya, Tarisha ya, di dalam Injil itu Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Bohong nggak? Bohong. Yesus memberitahukan kebenaran agar tapi penyesat menyangkal apa yang dikatakan Yesus. Buktinya Yesus ngomong, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Berarti mewanti-wanti bahwa ajarannya akan selewengkan. Tapi yang diwartakan oleh hadis ya warta-warta penyesat itu, bukan apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyuruh menyembah satu Tuhan, mereka menyembah tiga Tuhan. Ya berarti menunjukkan apa? Yang mereka percaya adalah si penyesat tersebut. Elohim dalam Yesaya 66:17 membenci orang yang makan babi dan makan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan. Tapi yang Edis wartakan, Kak, bahwa boleh makan babi. Berarti bukan ajaran langsung daripada Yesus. Terus Edis mewartakan segala sesuatu bukan bentuk pertanggungjawaban juga, Kak. Nah, pertanggungjawaban ajaran mula-mula itu yaitu dengan ya pribadi sendiri, yaitu dengan adanya keampunan daripada Tuhan dan kecintaan Tuhan hingga kita memperoleh alam surgawi. Akan tetapi yang diberitahukan oleh Edis, kakak, itu segala sesuatu yang diberitahukan oleh penyesat, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah itu ajaran-ajaran ngutuk-ngutuk Yesus. Nah itu yang diwartakan Edis, kak. Itu. Nah, terus tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Salah. Ditipu lagi, kakak. Itu ajaran bohong-bohong, entah dari mana itu, nggak ada dalil itu, kak. Dia bilang Yahudi membantah Yesus sebagai Tuhan, bahkan sampai sekarang Kristen tuh diludahin ya. Kalau bisa salibnya dipatahin nih, kalau bisa masuk gereja diein itu, kak. Tahu nggak kenapa, kak?
Karena Musa aja nggak pernah ngajarin, ajaran mereka nggak pernah diwanti-wanti. Karena logikanya gini teman-teman, Rasul punya umat, umatnya nanti pasti punya anak, dan anak pasti punya cucu. Ajaran ini harus diwariskan. Maka Musa yang diilhamkan oleh Tuhan, nggak mungkin Tuhan lupa ngasih firman. Kalau seandainya Tuhan itu akan datang dalam bentuk manusia, pasti rasul-rasul pertama yang akan diajarkan Musa, paling kurang yang akan diajarkan. Wah Yahudi, ya paman, Tuhan nggak kelihatan ya? Iya. Tapi suatu saat Tuhan akan kelihatan dalam bentuk Yesus Kristus. Pasti Musa lah orang yang pertama yang akan mengajarkan. Lalu kenapa Yahudi menolak Kristen yang menyembah Yesus? Ya karena nggak sesuai ajaran Musa. Ajaran mula-mula, yang anehnya yang harus dipikirin bahwa Kristen berada di tengah-tengah, Yahudi ada di awal, mengatakan mereka abodah zarah, menyembah segala sesuatu yang asing ataupun berhala. Terus Islam lahir, ya, adanya Islam, mengatakan kepada mereka lagi apa? Kufar ataupun kafir. Mereka diserang daripada dua pihak, karena memang mereka itu beda daripada yang lain. Di antara tiga Abrahamik, ya, ada Islam dan Kristen menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak kelihatan dengan segala superpower ataupun kemahaannya. Tapi di dalam keimanannya di sini Kak, sistemnya Tuhan itu melemahkan diri. Tuhan disandingkan dengan kata lemah saja itu udah tidak cocok, karena dia pencipta langit dan bumi. Cuma ya itulah yang diyakini Edis Kak. Jadi kalau dia bilang bahwa karena tidak terima kalau Yesus dikatakan dirinya Mesias, bukan. Karena memang tidak pernah diajarkan bahwa dosa akan ditebus, bahwa dosa ditebus oleh anak orang. Selalunya diajarin tentang kelogikaan daripada agama Yahudi. Apa logikanya? Logikanya upah daripada kesalahan, obat daripada kesalahan minta maaf. Bukan obat daripada kesalahan bunuh anak orang, tucuk lambung anak orang, tuh lemparin batu anak orang, kagak ada yang kayak gitu Kak. Kagak ada. Nah jadi apa yang disampaikannya bohong nih. Karena kalau kita ingin mengajarkan ataupun kita membahas hal ini dengan Edis, cuma satu aja tanya kepada dia. Segala titus dan ritual Kristen itu berasal daripada mana? Sedangkan Yahudi tidak pernah mempraktekkan, atau tanya kepada dia. Sejak kapan Musa mengajarkan bahwa nanti akan ada agama yang namanya Kristen dengan Tuhannya yaitu Yesus? Dan sejak kapan murid Yesus menyembah Yesus di dalam rumah ibadah? Dan gereja yang mereka bangun itu dari mana? Sedangkan Yesus sendiri pergi ke sinagogi tempat beribadah orang Yahudi dengan ritual ataupun dengan sistem paham bahwa Tuhan bukan manusia juga bukan anak manusia. Berarti dia berbohong aja Kak dari tadi Kak. Tahu nggak Mesias itu apa? Nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji Iya. bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian Masa mau ditipu Kak? Nggak ada itu, apa yang dia bilang itu nggak ada Kak. dan poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, Terus? ini kejawab ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian Terus? bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya. Bentar. Penjabaran Edis udah hampir connect tapi jadi nggak connect lagi. Maksudnya gini, Edis tahu nih. Dia tahu bahwa penyaliban ini ide-ide Yahudi. Ya. Berarti kan bukan sakral. Kan tapi diubur-ubur kayak diarak-arak warga ketahuan nyolong ayam kan? Berarti direncanakan pembunuhannya, bukan ikhlas ingin bunuh diri demi tebus dosa. Seharusnya kan ikhlas ya, sakral. Kalau seandainya ini memang benar. Turun ke bumi Tuhannya, dia katakan bahwa aku harus disalib besok, aku minta maaf kepada kalian bahwa aku harus menembus dosa kalian tanpa harus ada rapat-rapat Yahudi itu. Di dalam Matius 26 ayat 4. Mereka melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus. Berarti arti tipu daya menipu dan ditipu. Siapa yang menipu? Yahudi. Siapa yang tertipu? Kristen. Di balik adanya orang yang terkutuk mati di atas tiang salib. Sesuai
paham daripada kitab-kitab Yahudi, di mana yang mati di tiang salib selalunya adalah orang yang terhina karena kefasikannya. Makanya dalam Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Diberitahukan bahwa nabi-nabinya akan dilindungi, bahwa orang fasik akan menggantikannya dalam Amsal 11 ayat 8. Seperti disebutkan bahwa orang benar diselamatkan daripada kebenarannya, orang fasik akan menggantikan. Itu bunyi Amsal 11 ayat 8. Itu keimanan Yahudi. Jadi yang mati di tiang salib adalah orang yang terkutuk. Lalu apa yang diimani Kristen dan diimani Yedis? Ya, orang terkutuk tersebut. Penyaliban andaikan benar penebusan dosa daripada Tuhan, iblis nggak akan ikut campur. Iblis yang akan menggagalkan, itu pertama. Yang kedua, Yahudi nggak perlu rapat ya. Yahudi nggak perlu rapat untuk menguber-uber, mengarak-arak. Itu kayak maling ayam ketahuan. Tapi Islam datang dengan ajaran terakhirnya menceritakan bahwa Rasul yang mulia tidak pernah melakukan ataupun tidak pernah dipermalukan sekeji itu. Saat Islam membela Yesus jangan mati secara terhina, ya yang paling senang terhadap Yesus mati terhina siapa? Ya Edis kak, itu yang kakak harus tahu. Nih ya, biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan, biar saya kasih tahu. Pertanyaanmu Tan, kenapa harus Kak mati? Edis, saya tuh mu'alaf. Mu'alaf? Iya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya enggak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah, apa ya? Saya hanya bertanya, kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab, tapi saya jelaskan dulu karena ya. ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu, ya Allah? Tidak masalah kenapa sih itu. kalian Gini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya lagi semangat mau menjelaskan ke gini. Saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orangnya itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangi. Mau belajar? Ya, mau belajar? Tadi yang dijawab yang tadi aja, ya, baik. Silahkan. Ini ya, saya jawab nih ya. Kita baca nih ya, Roma pasal yang kelima, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia. Itu kan benar kak kan? Benar. Yang dia patuhi tetap kitab Roma, Paulus. Jadi andaikan ada Paulus sama Yesus nggak penting sebenarnya, NPC doang, tau nggak NPC? Cuma figuran yang ditempel dan apa yang dikatakannya nggak penting. Yang penting apa yang dikatakan Paulus. Apa ajaran Musa? Orang yang berdosa yang harus mati. Kan nggak mungkin kita percaya Yesus berdosa. Dengan percaya penyaliban berarti mempercayai Yesus dosa. Sebab dia yang harus mati. Anak tidak turut menanggung dosa bapaknya. Bapaknya tidak menurut tanggung dosa anaknya. Maka memberi satu buah pikir bahwa andaikan bahwa adanya penebusan dosa, Musa yang nanti akan pertama mengajarkan Yahudi, ya kalian kuajari bahwa pertobatan ya mohon maaf itu salah, yang sebenarnya nanti biar Tuhan yang datang yang akan menebus dosa. Kagak ada. Buktinya Yahudi sendiri yang mengatur perencanaan pembunuhan terhadap Yesus dengan tipu dayanya. Yang tertipu siapa? Ya mereka ini oteng ini tertipu nih. Dengan kematian Yesus di tiang salib menebus dosa mereka. Kenapa? Mereka tertipu lagi. Dari siapa itu? Dari dalil Roma. Dari dalil Roma, mereka mengabaikan apa dikatakan Yesus bahwa akan ada penyesat yang nanti akan membawa namanya. Itu yang mereka abaikan. Yang melakukan pelanggaran yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini. Termasuk kita-kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Lihat tuh. Fitnah lagi. Itulah isi daripada mulut mereka. Fitnah Nabi terus. Nabi Lot, Nabi Nuh, Nabi Daud, sampai ke Nabi Adam kena fitnah. Bahwa biang kerok daripada semua dosa manusia Nabi Adam. Oke, kita anggaplah kita okekan sekali. Kalau seandainya biang kerok daripada perbuatan dosa Adam dan ditebus biang kerok tersebut
daripada dosanya, yaitu dengan wujudnya darah Yesus di tiang salib, maka sekarang masih ada orang berdosa nggak? Enggak. Jadi sekarang orang nggak akan melakukan keburukan. Kagak ada maling ayam, kagak ada orang maling pangsit, maling mancis, kagak ada lagi tuh. Ya, orang yang korupsi nggak akan ada. Karena apa? Manusia yang rentan jatuh dalam dosa, Yesus datang menebus dosa biar manusia bebas dari dosa. Itu bacot belaka, buktinya dosa makin keras, apalagi Indonesia kan. Ada aja apa yang terjadi di Indonesia. Korupsi lah, inilah, itulah, makan uang rakyat. Mana katanya mendamaikan antara manusia dengan Elohim? Ya, yaitu daripada dosanya Adam tuh difitnah tuh. Dan terus kalau kita berpikir secara kritis, dosa itu nggak bisa diwarisi. Yang bisa diwarisi hanya segala sesuatu yang bersifat ainiyah. Contoh, saya mewariskan kepada kamu kalung karena ainiyah. Saya mewariskan kepada kamu tembok karena ainiyah. Saya mewariskan kepada kamu kipas angin karena ainiyah. Tapi di luar ainiyah itu tidak bisa untuk diwariskan. Mana contoh? Saya mau mewariskan kepada kamu rasa sakit perut, nggak bisa. Saya mewariskan kepada kamu rasa sak boker ataupun sak kencing, nggak bisa. Karena itu esen. Sama seperti dosa. Dosa bukan sesuatu yang ainiyah, tapi yang esensi, esen doang. Esen ini tidak ada yang namanya dapat dihitung. Ataupun esen ini tidak ada yang namanya dapat diwariskan. Karena dia berupa esen. Contoh gini. Bisa nggak kita mewariskan padat pada besi kepada air? Nggak bisa. Pewarisan daripada esen itu nggak bisa diwariskan. Esen itu akan menghinggapi hakikat yang mereka harus hinggapi. Kepada air dihinggapi esen cair. Kepada kipas angin dihinggapi esen yang sifatnya keras ataupun padat. Apakah bisa ditukar keduanya ataupun esen itu bisa diwakili? Nggak bisa. Kecuali hakikat. Apa hakikat? Ini ya kipas angin buat kamu, itu bisa diwakili. Ataupun itu bisa diwarisi. Agar tapi di sini Nabi Adam difitnah sebagai biang kerok daripada adanya dosa manusia. Kan tai kucing mereka. Yang mereka bikin dosa yang nyalah Nabi Adam. Mereka yang bikin dosa yang disuruh tebus anak manusia. Emang bener-bener ini manusia kagak sadar diri ya teman-teman ya. Kemudian poin yang kedua, ya. Kemudian poin yang kedua, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih saya kasih tahu. Nggak usah percaya kak, itu Paulus yang ngomong, bukan Yesus ngomong, bukan Yesus. Nggak usah percaya kak, nggak usah percaya. Kalau Yesus ngomong masih oke, tapi Yesus nggak bilang ini. Jadi Tuhan mereka sebenarnya bukan Yesus, Paulus kan. Mereka menuhankan Paulus. Kan kata Edis standarisasinya harus taat dan patuh apa yang dikatakan oleh Robnya. Berarti Robnya Edis siapa? Bukan Yesus. Paulus sebenarnya. Paulus. Yesus bilang nggak batalin hukum Taurat. Paulus bilang batal. Siapa yang didengar? Yang batalin hukum dong. Yesus bilang jangan makan babi karena aku tidak makan. Ajaran Taurat. Ajaran Paulus yang membatalkan babi, tai kucing, semuanya boleh makan. Itu mereka tuh. Itu menunjukkan apa? Tidak ada yang haram. Mereka pengen hidup sebebas-bebasnya dan keluar daripada ketuhanan. Artinya mereka yang bikin dosa, Tuhannya suruh tebus dosa. Anak manusia suruh tebus dosa. Nah, mereka bisa hidup bebas sekarang. Makanya mereka terlalu mendukung dan yel-yel. Hore, Yesus mati. Kalau enggak, kami tidak ditebus dosa. Mantap, Yesus sudah mati. Nah, itu mereka yang sangat menginginkan kematian Yesus dan disalib dan dilempari batu tucuk lambungnya. Kalau Islam meyakini bahwa orang baik Allah pasti selamatkan dengan menonton pembalasan terhadap orang buruk. Di mana mereka membuat tipu daya untuk menipu manusia dengan penyembahan mereka terhadap abodah zarah ataupun penyembahan terhadap berhala. Itulah yang membuat saya sampai mana nih? Saya soalnya ngantuk guys. Tiba-tiba saya dengerin Edis jadi ngantuk. Jadi nggak tahu nih saya komen apa tadi. Sorry. Oke, kita dengerin lagi ya. Karena kita akan masuk ke tema mu'alaf menutupi kepalanya tidak ada dalilnya. Penebusan tuh kayak begini. Jadi Bapa di sorga itu menuntut supaya
Kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh dia. Di dalam hukum Taurat. Nggak ada. Yang ditetapkan oleh Elohim nggak pernah didengar. Apa yang didengar? Yang ditetapkan oleh Paulus. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Nggak ada. Iya, Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Ini belum selesai nih kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitahu kebenaran. Takut. Gantian maksudnya. Takut murtad. Gantian. Takut murtad. Takut? Apa ya? Kenapa kan? Karena ajaran aneh itu nggak sanggup kita dengar. Kalau ajaran benar ya sanggup. Tobat gimana? Apa namanya itu pengampunan dosa ataupun keselamatan gimana? Ya datang kepada Tuhan. Kamu salah minta maaf. Nah itu enak dengarnya. Karena logik. Kalau kamu mau diampuni dosa gimana? Kamu datang ke bukit itu cari anak orang yang namanya Leman bin Lias. Diapain? Dibunuh aja, tucuk kepalanya. Maka dosa kamu diampuni. Itu aneh, nggak sanggup kita dengar. Wajar kakak ini ngerocos dan nggak mau mendengarkan. Yang kamu jelasin apa? Semua apa yang dikatakan Paulus, kagak ada yang dikatakan Yesus. Yesus nggak batalin hukum Taurat. Yesus memberlakukan hukum Taurat. Kamu menjelaskan bahwa hukum Taurat itu tidak sanggup dikerjakan. Makanya dalam satu darah Yesus Kristus kita dinetralisasi daripada hukum Taurat. Apaan? Bilang aja pengen hidup bebas, jauh daripada ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu pun banyak bacot banget. Kenapa tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini. Hukum Taurat nggak ada yang berhasil. Apa hukum Taurat? Jangan ada padamu ilah-ilah lain, termasuk 3 dalam 1 ataupun Tritunggal. Kita berhasil, Tuhannya 1 tuh. Terus hukum Taurat kita bilang adalah kisos, ataupun hukum Taurat seperti hukum-hukum tijarah, berjualan, berdagang dan semuanya. Dia bilang nggak sanggup. Ini kan bacot doang. Buktinya kami sanggup. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala sholat 5 waktu, kami sanggup. Puasa bulan Ramadan, sanggup. Tidak sanggup ini hanya narasi yang diturun-temurunkan oleh bapak-bapak gereja sehingga kalian konsumsi. Setelah kalian konsumsi, oh iya juga ya, hebat banget ya Yesus. Kita yang menderita karena dikekang hukum Tuhan, Yesus datang agar kita bebas daripada hukum Tuhan. Menikahi mak tiri juga boleh, karena nggak ada dalilnya. Ya terserahlah kalian. Apa yang kalian bilang lah. Itu menunjukkan apa? Kalian mau enaknya aja, dosa ditebus, hukum nggak ada yang berlaku kepada kalian. Ini menunjukkan apa? Kalian menciptakan Tuhan itu sendiri, setelah itu kalian tuhankan, setelah dituhankan kalian sendiri yang menarasikan Tuhan tersebut, dan kemudian menciptakan peraturan-peraturan terhadap Tuhan tersebut, dan selanjutnya jualan. Apa jualan ya? Jualan itu, apa yang kalian udah buat. Anak manusia dijadikan Tuhan, terus jualanlah seperti ini. Dengan mengatakan bla 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 bla. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Bapa itu harus bla 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 bla. Itu keharusannya tanya penulisnya kira-kira udah teropong surga sampai sejauh apa gitu. Ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini oleh satu pelanggaran yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman. Doktrin doang. Buktinya setelah Yesus tebus dosa kalian masih berdosa aja, ya? Kecuali boleh benar penyaliban itu terjadi dan tebus dosa. Kemudian di antara kita dan Elohim sudah terputus, antara kita dan Allah sudah terputus. Kristen datang untuk membuat kita tidak terputus lagi dengan Elohim. Ini enggak. Apa yang mereka kultuskan justru tidak pernah direstui oleh Elohim. Lalu mereka nyembah siapa sih? Mereka yang ada anak manusia di-create jadiin berhala mereka. Dan mereka setelah menciptakan berhala tersebut, mereka juga yang akan menentukan hukum terhadap berhala tersebut. Mana buktinya? Yaitu masa konsili. Masa konsili mereka duduk pilkada tentang siapa Yesus. Hingga akhirnya mengambil satu kesimpulan terhadap Yesus. Untuk menunjukkan apa? Tuhan punya legenda aja udah aneh. Apalagi Tuhan itu dinobatkan jadi Tuhan setelah pemangkatan daripada Yahudi
pemangkatan daripada orang-orang yang ikut di dalam rapat dunia. Nah, setelah itu merekalah sendiri yang kemudian merevisi segala hukum tersebut mengikuti kemauan apa yang mereka mau, seperti itu, Kak. Wah, ini udah nggak kondusif ya. Saya baru siap sholat maghrib, tapi teman-teman saya belum tidur dari tadi malam ya. Karena lagi siapin berkas mau lamaran kerja. Bismillah, semoga keterima. Sampai situ aja, jazakallah teman-teman. Perintah masalah jilbab ya, dia mau menanyakan jilbab ya kepada mu'alaf ya. Jawabannya ada hadis Rasulullah berbicara kepada Asma, apa yang dikatakan? Wahai Asma, kakaknya Aisyah, kamu cuma boleh nampak muka dan telapak tangan. Artinya, segala sesuatu selain muka dan telapak tangan, kata Rasulullah, suruh tutupi. Benar, bukan jilbab jawaban Rasulullah. Tergantung kalian mau tutupi, mau dicor, mau ditutupi dengan cara apapun, terserah. Tapi Rasulullah cuma mengatakan bahwa itu harus ditutupi. Terserah bagaimana cara kalian menutupi. Untuk menunjukkan bahwa Rasulullah menyampaikan relevansinya, bahwa itu yang boleh nampak cuma muka dan tangan, terserah. Kalian menutupi pakai adat. Misalnya adat apa? Adat Timur Tengah, ceweknya rentan memakai kerudung ataupun memakai jilbab. Ya udah, mau tiru itu boleh, yang penting tutup. Oh, nggak mau pakai tepung segitiga biru ataupun dicor, ya boleh, nggak ada yang jadi masalah. Terima kasih banyak teman-teman, jazakallah khair. Jazakallah semuanya yang telah hadir. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan jangan lupa untuk support channelnya Bang Daman di rekening yang ada di bawah ini. Biar segera kita bisa realisasikan untuk bangun podcast seputar kristologi, teman-teman ya. Jazakallah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.